Bukan Istri Bayaran, oleh Eva Ting. Part 5. Selamat, Pak Mark, Ibu Felicia hamil. Usia kandungan ibu sudah memasuki minggu ke-7. Suara Dokter Marena seperti alunan lagu sukacita di telinga Marco. Terima kasih, dokter, tapi tolong rahasiakan dari Felicia, nanti saya sendiri yang akan memberitahunya, kata Marco pelan. Ia sendirian menemui Dokter Marena di ruang praktiknya dan membiarkan Felicia menunggu di ruang tunggu setelah check-up selesai. Dokter Marena, wanita yang berusia awal 40-an itu, tersenyum mengerti. Ini vitamin untuk ibu, Pak. Ibu tidak boleh stres dan kecapean, kata Dokter Marena dengan senyum lembut. Marco mengangguk dan tersenyum tipis. Karena Felicia muntah-muntah saat bangun tidur tadi pagi, ia mengajaknya menemui Dokter Marena, dan firasatnya benar, istrinya hamil. Selain itu, kurangi aktivitas seksual pada trimester pertama ini. Seketika wajah Marco memerah, kemudian ia mengangguk mengerti. Dokter Marena mengulurkan tangan untuk menyalaminya. Dengan senang hati, Marco menyambut uluran tangan dokter keluarganya itu. Tidak sia-sia usahanya untuk mengakali Felicia lewat Dokter Marena. Beberapa bulan yang lalu, saat mereka akan menikah, ia sengaja meminta Dokter Marena memberi suntik pencegahan kehamilan 1 bulan saja pada Felicia dan membiarkan istrinya berpikir untuk 3 bulan seperti permintaannya. Sejak awal Marco sama sekali tidak setuju dengan syarat Felicia untuk menunda memiliki anak. Tapi karena waktu itu sedang butuh seseorang untuk menjadi istri dadakannya, ia terpaksa setuju. Tapi tentu saja ia tidak sebodoh itu mengikuti permintaan Felicia begitu saja. Walaupun awalnya ia dan Felicia tidak saling kenal, dan belum saling mencintai, tapi ia sangat menginginkan anak. Sejak awal menikahi Felicia, ia sudah tahu, ia tidak akan melepaskan Felicia sampai kapanpun. Bukan karena ia jatuh cinta pada pandangan pertama, tapi karena ia selalu menjunjung tinggi ikatan pernikahan. Di dasar hatinya, ia sama sekali tidak pernah mengharapkan mantan kekasihnya kembali lagi padanya. Walau ia pernah mencintai Citra sepenuh hati, pengkhianatan wanita itu sudah sangat cukup membuktikan kalau dirinya tak lebih hanya mainan. Citra meninggalkannya dengan alasan ia seorang pria yang tidak romantis, kaku dan dingin, dan memilih seorang pria yang katanya lebih perhatian, lebih hangat. Ia sama sekali tidak tahu siapa pria yang sudah membuat Citra berpaling darinya. Tapi bila Citra sendiri sudah tidak menginginkannya, untuk apa lagi ia mencari tahu? Sekarang yang harus ia lakukan adalah melupakan semua masa lalunya yang menyakitkan, dan mempertahankan Felicia tetap menjadi istrinya. Ia harus menjaga baik-baik rahasia kalau Felicia sudah hamil. Setidaknya sampai kandungan Felicia tidak bisa digugurkan lagi. Ia takut Felicia nekat dan menggugurkan kandungannya. Kemungkinan itu bisa saja terjadi mengingat usia Felicia yang masih sangat muda dengan pikirannya yang masih belum matang. Apalagi baru kemarin malam Felicia jelas-jelas kembali mengingatkannya, kalau ia masih belum bersedia untuk hamil. Dokter bilang apa? Tanya Felicia sambil berdiri begitu ia keluar dari ruang praktik Dokter Marena. Marco menatap Felicia dengan lembut. Kau hanya kelelahan dan sakit mah, bohong Marco. Felicia terdiam seperti memikirkan jawabannya, kemudian mengangguk samar. Marco menggandeng tangan Felicia menuju parkiran mobil. Entah mengapa, setelah tahu istrinya hamil, keinginan untuk menunjukkan perhatian dan melindungi Felicia makin besar tumbuh di hatinya. Abis ini kita sarapan. Mau sarapan apa? Marco membuka pintu mobil untuk istrinya. Felicia menatapnya heran. Ia memang sebelumnya tidak pernah memperlakukan Felicia seperti ini. Aku tidak ingin sarapan, Mark. Aku ikut ke kantor, ya. Marco terdiam dan hanya menatap Felicia dengan rahang yang terkatup rapat, lalu mengangguk samar.
30 menit kemudian, Marco dan Felicia tiba di kantor Marco. Marco mengajak Felicia yang terlihat kaku, karena ini kali pertama istrinya itu ke kantornya setelah pertemuan pertama mereka dulu, duduk di sebuah sofa panjang di sudut ruangan. "Ayo sarapan, Vel," kata Marco sambil meletakkan segelas air putih hangat di atas meja dan membuka kantongan berisi makanan yang ia beli di perjalanan tadi. Felicia menatapnya dengan dahi berkerut. Marco tersenyum tipis. Senyum yang sangat jarang terlukis di wajahnya. "Ada apa?" tanya Felicia heran. "Ada apa? Bagaimana?" Marco balik bertanya. Sebenarnya ia sangat mengerti arah pertanyaan Felicia. Tentu saja Felicia sangat heran dengan sikapnya pagi ini. Felicia mengangkat bahu samar. "Aku tidak ingin makan." "Kenapa? Sedari pagi kau belum makan apa-apa." Marco menghela napas halus dan berpura-pura tidak melihat tatapan heran Felicia. Ia meraih nasi lemak dan membuka mikanya, lalu menyodorkannya pada Felicia lengkap dengan sendok. Felicia hanya diam dengan mata menatap Marco heran. "Kenapa menatapku seperti itu?" tanya Marco akhirnya. Ia tahu, sikapnya yang hangat seperti sekarang bukanlah karakter dirinya. Felicia menggeleng. Ia menerima nasi lemak yang Marco berikan dan meletakkannya di atas meja. Marco menarik napas panjang. "Setidaknya makan sedikit, Vel, atau aku terpaksa mengantarmu pulang karena aku tidak mau kau pingsan di sini." Felicia menatapnya terkejut, kemudian menghela napas pelan, lalu meraih nasi lemak dan mulai menyantapnya. Marco lega. "Nya, biar bibi saja yang masak." Suara Bi Ija menghentikan gerakan tangan Felicia yang akan mengambil sayur dari kulkas. Walau masih pusing dan mual, ia berusaha memasak sore ini, tidak mau bila Marco kembali mengomentari rasa masakan yang disantapnya berbeda. "Tidak apa-apa, Bi. Biar saya saja," sahut Felicia tanpa menoleh, kembali melanjutkan gerakannya untuk mengambil sayur. "Jangan, Nya, nanti bibi dimarahi Pak Marco." Bi Ija yang sudah berdiri di samping Felicia, berkeras. Felicia mengerut kening. Kenapa Marco marah? Bapak bilang Nyonya harus banyak istirahat," kata Bi Ija gugup. Felicia makin mengerutkan kening. Ini pertanda Marco perhatian atau dia sudah tak sudi lagi makan masakannya. "Biar saya saja yang masak, Bi." Felicia berkeras, merasa tidak enak hati tiba-tiba dilarang memasak. "Jangan, Nya. Biar bibi saja." Felicia menarik napas panjang. Ia menatap wajah Bi Ija yang terlihat gugup dan serba salah. Akhirnya Felicia menutup pintu kulkas dan beranjak ke kamar. Jika ia tidak dibolehkan memasak, lalu apa yang bisa ia lakukan? Felicia melangkah ke balkon kamar. Baru saja beberapa menit berdiri di sana, mobil Marco terlihat memasuki pekarangan rumah. Felicia mengerutkan kening. Hari ini Marco pulang lebih awal. Felicia tidak menyambut Marco seperti biasa. Ia masih merasa tidak nyaman dengan perintah tiba-tiba suaminya itu pada Bi Ija. "Vel." Felicia menoleh dan mendapati Marco berdiri di belakangnya dengan senyum tipis melengkung di wajah. Felicia tidak membalas senyum Marco, justru mengerut kening heran. Hari ini senyum, meski hanya senyum tipis, seolah tak pernah menjauh dari wajah Marco yang biasanya dingin. "Sudah mandi?" tanya Marco sambil melangkah ringan mendekati Felicia. Dada Felicia berdebar tak menentu saat Marco berdiri di sisinya dan menatapnya dengan lembut. Felicia menggeleng samar, lalu mengalihkan pandangannya keluar. Cahaya matahari sore masih terik bersinar. "Aku ingin bekerja," kata Felicia pelan. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba saja timbul keinginan untuk kembali bekerja. Jika ia tidak boleh memasak, untuk apa lagi ia di rumah? Tidak memiliki aktivitas apapun membuat Felicia merasa ia akan gila jika keadaan seperti ini berlangsung lebih lama lagi. "Untuk apa?"
Tanya Marco dengan nada dingin. Felicia mengangkat bahu dan berjalan meninggalkan balkon. Saat tiba di dalam kamar, ia duduk di kursi di depan meja rias dan menyusun beberapa alat kosmetik yang sebenarnya sudah tersusun rapi. Vel. Marco berdiri dengan lengan terlipat di depan dada. Bokongnya bersandar di bibir meja rias. Aku jenuh terus di rumah. Kau boleh berjalan-jalan ke rumah orang tuamu, atau aku bisa meminta Karin menemanimu. Kalian bisa menonton atau berbelanja. Marco menatap Felicia intens. Meski merasakan tatapan Marco, Felicia tetap tidak mengangkat wajah untuk balas menatapnya. Tangannya sedari tadi memindahkan posisi perlengkapan kosmetik. Felicia menarik napas panjang. Ia tidak terlalu akrab dengan Karin, jadi sepertinya sulit memikirkan menghabiskan waktu dengan bersenang-senang bersama adik iparnya itu. Vel, kau harus banyak istirahat, kata Marco tiba-tiba. Kali ini Felicia mengangkat wajah dan menatap Marco tajam. Karena itu juga aku tidak boleh memasak lagi. Atau karena masakanku tidak enak? Tanya Felicia kesal. Ia tidak sakit, jadi untuk apa istirahat? Ia hanya sering merasa sedikit mudah lelah. Bukan begitu. Felicia berdiri tanpa menunggu kalimat Marco selesai terucap. Ia beranjak ke ranjang, berbaring dan menarik selimut hingga ke ujung kepala. Sebuah kebiasaan sejak menikah yang ia lakukan bila sedang kesal pada Marco. Tanpa alasan yang benar-benar rasional, Felicia merasa tersinggung Marco melarangnya memasak. Setetes air mata jatuh dari sudut matanya tanpa bisa dicegah. Sebisa mungkin ia menahan suara isakannya agar Marco tidak tahu ia menangis. Selimut disibak, elusan lembut terasa di pipinya yang berurai air mata. Bukannya berhenti, tangis Felicia justru semakin menjadi-jadi. Ada apa? Tanya Marco lembut. Felicia hanya diam dan terus menangis. Seharusnya ia senang karena hari ini sikap Marco berbeda, cenderung lembut dan sangat perhatian. Tiba-tiba Felicia teringat kejadian tadi siang. Saat ia begitu ingin makan rujak, tapi tidak bisa menyuruh Asep membelikannya karena ia sama sekali tidak memiliki uang tunai. Di tukang rujak tidak ada mesin gesek kartu kredit, pastinya. Dan Felicia sungkan untuk menyuruh Asep membeli tanpa memberi uang terlebih dulu. Meski tahu Marco pasti akan mengganti uang Asep, tetap saja Felicia sungkan. Tidak lucu jika istri seorang kontraktor terkenal tidak memiliki uang tunai di tangan. Dengan kesal Felicia menepis tangan Marco yang sedang mengusap pipinya. Marco terkejut. Tapi Felicia tidak peduli. Ia bangun dan beranjak ke meja rias, mengambil dompet dari dalam tas. Ini, aku tidak membutuhkannya. Felicia mengulur dengan kesal kartu kredit yang pernah Marco berikan padanya. Marco terkejut. Ada apa? Untuk apa kartu kredit, kalau untuk membeli seporsi rujak pun aku tidak bisa, kata Felicia sinis. Air mata sudah berhenti menetes. Berganti dengan rasa kesal yang memuncak. Andai Marco tahu perasaannya, betapa ia sangat ingin makan rujak tadi siang. Untuk sesaat darah seperti berhenti mengalir di wajah Marco. Wajah tampan itu memucat. Sedetik kemudian ia meraih tangan Felicia. Aku minta maaf, ujarnya pelan. Terdengar jelas rasa bersalah dalam suara maskulinnya, tapi Felicia terlanjur kesal. Sudahlah, pokoknya mulai besok aku mau kerja biar aku punya uang dan bisa beli apa saja yang ku mau. Ucap Felicia kian sinis. Felicia menyentak tangannya hingga sentuhan Marco terlepas. Ia masuk ke kamar mandi dan mengunci pintu. Felicia tidak mandi, tapi duduk di kloset sambil menangis. Sedih memikirkan posisinya sekarang. Ia istri seorang Taipan. Semua barang-barang yang ia kenakan merek terkenal. Gaun, sepatu, tas, semuanya serba mahal. Tapi kenyataannya ia miskin. Ia tidak punya uang, tidak punya kebebasan untuk melakukan apa yang ia suka.
Felicia tidak mengacuhkan saat terdengar suara ketukan di pintu dan panggilan Marco. Ketukan Marco berubah menjadi gedoran. Panggilannya juga sudah berubah menjadi teriakan. Tapi Felicia sama sekali tak peduli. Rasa sedih merundung hatinya dengan dahsyat. Pintu kamar mandi tiba-tiba terbuka. Marco muncul dengan wajahnya yang dingin namun tegang. Felicia memalingkan wajah saat Marco sudah berdiri di depannya. "Maafkan aku," bisik Marco lembut sambil menarik tubuh Felicia agar berdiri. Felicia menahan berat tubuhnya agar tidak beranjak dari kloset. "Aku minta maaf karena melupakan hal sepenting itu," imbuh Marco lagi, dengan nada yang sama lembutnya. Membujuk. Felicia terdiam dan masih enggan untuk menatap wajah Marco. Ia takut luluh oleh sikap lembut pria itu, yang sangat berbeda dari biasa. Tanpa banyak bicara lagi, Marco meraih tubuh Felicia dan membopongnya kembali ke kamar. Felicia tidak bereaksi, tidak berteriak tapi juga tidak merangkul lehernya. Ia hanya diam. Marco mendudukkan tubuh Felicia ke atas ranjang dan menatapnya dalam-dalam. "Ayo kita pergi makan rujak," katanya sambil meremas jemari Felicia dengan lembut. Felicia bergeming. Ia ingin makan rujak tadi siang, bukan sekarang. "Fel, aku minta maaf. Mulai besok aku akan memberimu uang tunai, tapi aku tetap tidak mengizinkanmu bekerja." Felicia memasang wajah jengkel mendengar kata-kata itu. "Apa kata keluarga dan saudara-saudaraku bila tahu kau bekerja? Kau harus memikirkan posisiku juga," jelas Marco masih dengan nada lembut. Felicia terpaku, bukan oleh penjelasan Marco, tapi oleh sikap pria itu yang benar-benar berbeda. Sudah lebih dari 3 bulan ia menjadi istrinya, tapi Marco hampir tidak pernah memperlakukannya selembut ini. "Ayo, aku juga ingin makan rujak," kata Marco membujuk. Seketika seluruh kekesalan Felicia menguap. Ia tidak mungkin sanggup mempertahankan kemarahannya saat Marco bersikap begitu manis. Marco tersenyum dalam hati melihat Felicia makan rujak dengan semangat. Sudah 30 menit mereka duduk di salah satu tempat penjual rujak di Jalan Yosudarso, atau nama lainnya yang lebih familiar yaitu Simpang Rujak. Tempat ini menjadi ikon penjual rujak di kota Batam. Ada lebih dari 20 tukang penjual rujak yang mangkal di Simpang Rujak ini. Lokasinya yang terletak di atas perbukitan dengan pemandangan perumahan dan laut dengan banyak pulau-pulau kecil di bawah sana yang terlihat sangat indah dan memesona, membuat tempat ini tidak pernah sepi pengunjung. "Kemana cincin kawin kita, Vel?" tanya Marco tiba-tiba saat melihat jari manis Felicia tanpa cincin kawin mereka. Seketika perasaannya menjadi tidak nyaman. Felicia mendongak dan menatapnya dengan wajah pucat. "Kemana?" tanya Marco dingin. Rasa senangnya seketika berganti dengan perasaan cemas. Ia berfirasat Felicia mulai bermain-main di luar sana tanpa sepengetahuannya. "Aku." Marco menatap dalam-dalam wajah Felicia yang terlihat semakin memucat. "Aku melepasnya waktu mandi di rumah mama kemarin," jawab Felicia gugup dan menghindari tatapan mata Marco. "Dan aku lupa untuk memakainya kembali." Marco menyipitkan mata. Ia merasa jawaban Felicia tidak jujur. "Mark, aku udah selesai makan," kata Felicia tiba-tiba. Marco terdiam. Ia tahu Felicia sedang berusaha mengalihkan topik pembicaraan. "Ya sudah, ayo pulang," kata Marco dingin. Ia berusaha menekan semua rasa jengkel dan kecurigaannya. Sepanjang perjalanan, ia sama sekali tidak mengajak Felicia berbicara. Ia hanya diam dan larut dengan pikirannya sendiri. Tiba-tiba rasa takut kehilangan Felicia menyerangnya dengan dahsyat. Tiba di rumah, Marco langsung menuju kamar. Ia ingin mandi, menghilangkan gerah di tubuh dan hatinya. Saat ia keluar dari kamar mandi, Felicia terlihat sedang duduk mematung di pinggir ranjang. Marco hanya diam, tidak berusaha mengajaknya bicara.
Ia berjalan menuju sofa yang terletak tidak jauh dari ranjang dan duduk menonton TV. "Mark," panggil Felicia lembut dan menyusul duduk di sampingnya. "Ya," jawab Marco singkat tanpa menoleh. Matanya masih terus menatap layar TV, tapi sebenarnya ia sedang memikirkan Felicia. "Kau marah?" tanya Felicia sambil menyentuh tangan Marco. Marco terdiam. Sebenarnya ia memang marah. Ia mulai curiga, apakah waktu seminggu menginap di rumah orang tuanya, seminggu yang sebenarnya sangat berat bagi Marco menahan diri untuk tidak memantau dan mengontrol aktivitas istrinya, telah disalahgunakan oleh Felicia. "Mark, aku minta maaf." Marco menarik napas panjang dan mengangguk samar. Tapi ia masih enggan menoleh ke arah Felicia karena masih kesal dan curiga. Setelah itu, kesunyian kembali menyelimuti mereka. Marco enggan bersuara, sedang Felicia di sampingnya terlihat gelisah. Sebenarnya Marco tidak tega melihat istrinya yang sedang hamil harus dibuat gelisah seperti itu, tapi ia juga tidak dalam suasana hati ingin menenangkan istrinya. "Ayo tidur," ajak Marco sambil berdiri. Felicia menatapnya dengan pandangan bingung. Marco tahu saat ini masih terlalu sore untuk tidur, tapi ia hanya ingin terlelap dan berhenti memikirkan kecurigaannya. Tanpa menunggu Felicia, Marco beranjak ke ranjang dan berbaring. Felicia terlihat menuju lemari untuk berganti pakaian. Marco mendesah frustrasi tatkala 3 menit kemudian, Felicia menyusulnya ke atas ranjang dengan gaun tidur seksi yang memamerkan seluruh lekuk aduhai tubuhnya. Marco meraih tubuh Felicia dan memeluknya tanpa bertindak lebih lanjut. Ia tahu Felicia sedang menunggunya beraksi, tapi ia teringat pesan Dokter Marena, dan ia tidak mau mengambil risiko sekecil apapun. Felicia membalikkan tubuh menghadapnya, seolah sudah tidak sabar melihatnya hanya diam. "Mark," panggil Felicia lembut. Marco sedikit mengangkat tubuhnya dan mengecup bibir Felicia dengan sangat lembut. Tangan Felicia mulai mengelus dada Marco, membuat hasrat Marco seketika membara. Marco melepas ciumannya dan menarik diri. "Ayo tidur," bisik Marco lagi, mengabaikan seluruh darah yang telah berkumpul di tengah dirinya. "Ada apa?" tanya Felicia kecewa. "Aku hanya lelah." Marco kembali memeluk tubuh Felicia dan memejamkan mata, mengabaikan desahan kekecewaan Felicia. Malam belum terlalu larut, jam di dinding baru menunjukkan pukul 8 malam. Felicia berbaring di samping Marco yang sudah terlelap dengan mata nyalang menatap langit-langit kamar. Felicia berbalik pelan dan menatap wajah suaminya yang tampak damai dalam tidur lelap. Sejumput rambut gelap menghiasi kening wajah damai tanpa dosanya. Felicia ingin menyapukan jemarinya di helaian rambut itu, tapi takut membuat Marco terbangun, yang akhirnya membuatnya mengamati Marco dalam diam. Felicia tidak tahu, Marco masih marah padanya soal cincin kawin itu atau memang karena dia sudah lelah seharian bekerja sehingga menolak untuk bercinta. Marco bahkan tidak makan malam lagi dan langsung tidur. Padahal, tadi mereka hanya makan rujak dan rasanya rujak bukanlah makanan yang tepat untuk menjaga perut agar tetap kenyang sepanjang malam. Felicia menyibak selimut dengan pelan dan bangun. Selera makannya juga menguap, bukan karena kekenyangan makan rujak, tapi ada perasaan tidak nyaman menyelimuti hatinya. Rasanya hari ini sungguh aneh. Tadi pagi Marco begitu lembut, tapi malam ini dia sama sekali tidak ingin bercinta. Padahal Felicia sudah memberinya lampu hijau dengan mengenakan gaun tidur seksi. Tiba-tiba ponsel Felicia berdering pelan. Felicia melangkah menuju meja rias tempat ponselnya berada. Seketika dadanya berdebar tidak nyaman mendapati siapa yang menghubunginya. Felicia melirik Marco yang sudah terlelap. Ada rasa bersalah menyusup masuk ke dalam hatinya. Haruskah ia melanjutkan pendekatannya dengan Kelvin? Takut membuat Marco terbangun oleh suara dering ponselnya,
Meski belum mengambil keputusan, mau tidak mau Felicia menerima panggilan dari Kelvin sambil berjalan ke balkon kamar. Untuk pertama kalinya Felicia mulai menyesal telah memberi Kelvin nomor baru ponselnya. Entah apa yang akan terjadi bila Marco tahu ia diam-diam menjalin komunikasi intens dengan pria lain. "Halo," sapa Felicia dengan suara kaku. "Fel, apa kabar?" tanya Kelvin dengan nada mesra. Dada Felicia berdebar tidak nyaman. Sepertinya Kelvin mulai menebar jala untuk menjeratnya. "Baik," jawab Felicia singkat dan pelan, takut suaranya terdengar hingga ke kamar dan membuat Marco terbangun. Kelv, aku mau tidur. Bukankah masih terlalu sore untuk tidur?" Felicia terdiam. Sebenarnya ia sengaja bicara seperti itu supaya Kelvin segera mengakhiri pembicaraan mereka. Iya. Omong-omong, aku merindukanmu," kata Kelvin blak-blakan. Bahkan suaranya terdengar mesra. "Bagaimana kalau besok kita makan malam bersama, Vel?" Felicia terdiam. Ia tidak mungkin bisa menemui Kelvin bila tidak menginap di rumah orang tuanya. Tapi ia tentu saja tidak bisa mengambil risiko. Marco akan curiga jika ia menginap lagi dalam tempo dekat. Besok aku ada acara, Kelv." Dusta meluncur pahit dari bibir Felicia. Rasa sesal semakin kuat menggerogoti hatinya, rasa bersalah pada Marco, juga pada Kelvin karena sudah memberinya harapan palsu. "Kalau begitu lusa, mungkin?" tanya Kelvin tidak putus asa. Felicia menarik napas halus. "Aku akan mengabarimu lagi nanti," kata Felicia enggan. Oke, sayang. Jadi, sekarang sudah mengantuk." Darah Felicia membeku mendengar panggilan Kelvin padanya. "Sayang, masih sempatkah ia mundur dari permainan ini sekarang?" Kelvin mulai menyulut api di antara mereka, dan Felicia takut terbakar. Felicia melirik ke dalam kamar, terlihat Marco yang masih tertidur pulas. Rasa bersalah kembali menikam hatinya, membuat dadanya sesak. "Yeyah, aku sudah mengantuk," jawab Felicia gamang. "Kalau begitu besok ku telepon lagi, Vel." "Jangan." Felicia ingin meneriakkan kata itu, tapi semua tersekat di tenggorokan. "Selamat malam," ujar Kelvin lembut. "Selamat malam." 2 menit sudah berlalu dari berakhirnya obrolannya dengan Kelvin, tapi Felicia masih menatap ponselnya dengan perasaan berat. Andai waktu bisa diputar kembali, ia pasti tidak akan bermain api. Rasa takut mencengkeram hati Felicia. Ia sudah melihat perubahan raut wajah Marco karena lupa memakai kembali cincin kawin mereka yang ia lepas saat menemui Kelvin. Marco terlihat sangat tidak senang dan seperti curiga. Bersambung. Novel-novel romantis karya Eva Ting tersedia dalam bentuk PDF. Untuk pemesanan hubungi WhatsApp Eva Ting. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa dukung Eva Ting dengan like, komen, dan subscribe. Ikuti juga Instagram, TikTok, dan Wattpad Eva Ting. Sampai jumpa di part berikutnya. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi cerita ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Eva Ting. Hak cipta dilindungi undang-undang. All right reserved. Cerita ini adalah fiktif. Bila ada kesamaan nama tokoh, organisasi, dan tempat kejadian, itu hanyalah kebetulan belaka. Penulis tidak berniat menyinggung siapapun.